Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi bil jalali wal halali wal haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ummatal Islam wa ya khurrasal aqidah. La ansa an usiakum jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in kata'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jarihah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah. Ayahanda bunda semuanya apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat? Dompetnya sehat? InsyaAllah kelihatan wajahnya ini dompet-dompetnya sehat semua, InsyaAllah. Sebelumnya mohon izin ke seluruh ayahanda bunda yang hadir di tempat ini, yang berbicara di depan, anak yang masih muda. Dan saya yakin yang hadir di hadapan saya ini orang-orang tua saya yang ilmunya, pengalamannya jauh lebih hebat dari saya Al-Fakir yang sedang berbicara di depan. Maka saya Al-Fakir ad-dha'if ilallah minta izin dan minta ridho kepada semua yang hadir. Saya tidak memperpanjang mukadimah karena waktu kita singkat. Kalau kita berbicara tentang wakaf, itu tidak terlepas dari wakaf sumur Raumah Utsman bin Affan yang ada di kota Madinah. Ketika terjadi musim kemarau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mampu membeli sumur Raumah kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin, maka surga akan menjadi hadiah untuknya. Dan di antara sahabat yang kaya di saat itu adalah Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah, biar saya yang mencari siapa pemilik sumur Raumah itu. Ada yang ngasih unjuk, yang punya seorang kakek Yahudi yang kaya raya, sumber penghasilannya hanya dari sumur Raumah. Kata Utsman bin Affan, kek, saya ingin beli ini sumur Raumah. Kata kakek Yahudi, Utsman, ini sumur kagak aneh jual. Kata Utsman bin Affan, kek, berapapun harga yang kau pengen, berapapun harga yang kau sebutkan, saya bakal beli ini sumur. Kata kakek Yahudi, Utsman, aneh bilang nih sumur kagak dijual nih sumur. Tapi Utsman bin Affan kagak mau nyerah. Terus dia nego ini sumur Raumah. Bagaimana enggak? Udah dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama, saya mau tanya ayahanda bunda semua yang hadir di sini. Ayahanda bunda punya teman, punya tetangga pengen minjem duit. Bunda nggak pengen kasih pinjem. Tapi teman bunda dari pagi sampai sore di rumah bunda nggak pulang-pulang, kira-kira dipinjemin nggak bunda? Enggak juga pak. Kelewatan. Kata ibu-ibu dipinjemin. Kenapa dipinjemin? Kepaksa. Kagak mau pulang, ngeles mulu. Akhirnya kata kakek Yahudi, wahai Utsman bin Affan, sekarang begini aja. Ini sumur Raumah tetap menjadi milik saya. Sekarang kita ngambilnya, airnya bergantian bergiliran, tapi syaratnya kamu harus bayar 8.000 dirham. Begitu dibayar oleh Utsman bin Affan, ngambil airnya bergantian bergiliran. Hari ini giliran Utsman bin Affan, besoknya lagi giliran kakek Yahudi, besoknya lagi giliran Utsman bin Affan. Bergantian seperti puasa Daud. Bunda pernah puasa Daud enggak bunda? Enggak. InsyaAllah. Saya pernah puasa Daud 1 tahun tapi kepaksa. Karena 1 tahun sebelum lulus pesantren semua santri wajib puasa Daud. Jadi mau kagak mau kudu puasa kita. Bergantian ngambil airnya. Hari ini giliran Utsman bin Affan, besok giliran kakek Yahudi. 1 bulan berjalan dengan lancar, 2 bulan berjalan dengan lancar. Tapi begitu bulan ketiganya,
Ini kakek Yahudi udah mulai puyeng dia. Kenapa puyengnya? Giliran kakek Yahudi kagak ada datang yang ngambil air. Giliran Utsman bin Affan yang datang ngambil air, banyak antri ke belakang. Kenapa giliran kakek Yahudi tidak ada orang yang mau ngambil air? Karena airnya dijual per liter dengan harga yang mahal. Giliran Utsman bin Affan ngambil airnya gratis. Jadi orang non-muslim sekalipun datang ngambil airnya saat giliran Utsman bin Affan. Membawa girbah yang besar. Girbah itu adalah kulit hewan, tempat air yang terbuat dari kulit hewan yang dijahit. Membawa girbah yang paling besar untuk persiapan 2 hari agar besok saat giliran kakek Yahudi tidak datang lagi mengambil airnya. Ini kata kakek Yahudi, aneh bangkrut ini gara-gara Utsman nih. Dipanggil Utsman bin Affan, Utsman antum kemari dah. Ini kalau begini terus nih aneh bakal bangkrut. Udah begini aja. Kemarin kan kamu sudah bayar 8.000 dirham. Sekarang kamu tambah lagi 12.000 dirham, maka ini sumur Raumah sepenuhnya menjadi milikmu. Senang Utsman bin Affan, memang itu yang dia pengen. Jadi ini sumur Raumah bunda, harganya 20.000 dirham dibeli oleh Utsman bin Affan kepada kakek Yahudi. Dibayar oleh Utsman bin Affan, diwakafkan kepada kaum muslimin. Setelah itu Utsman bin Affan lari di hadapan Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah mendapatkan syurga." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Utsman bin Affan, amalan apa yang sudah kamu lakukan? Ubudiyah apa yang sudah kamu lakukan? Sampai-sampai begitu pedeknya dirimu mengatakan sudah mendapatkan syurga." Apa kata Utsman bin Affan? "Ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengatakan siapa yang mampu membeli sumur Raumah kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin, maka syurga akan menjadi hadiah untuknya. Sudah kamu beli wahai Utsman?" "Sudah ya Rasulullah." "Sudah kamu wakafkan wahai Utsman?" "Sudah ya Rasulullah." Maka Nabi tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Utsman bin Affan, sesungguhnya syurga merindukan dirimu." Dan gak sampai di sana bunda. Di sekitaran sumur Raumah ada lahan yang masih kosong. Ini lahan yang masih kosong ditanami pohon kurma. Untung yang ketemu lahannya Utsman bin Affan. Coba orang Kuok yang temu. Ditanami apa coba? Sawit. Ditanami pohon duren. Masya Allah. Ditanami pohon kurma. Kurmanya tumbuh, buahnya lebat. 50% dari buahnya, dari hasilnya diberikan kepada anak yatim, orang fakir, orang miskin, janda-janda tua. 50%-nya lagi masuk di tabungan Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan di antara sahabat yang ketika sudah meninggal dunia banyak meninggalkan peninggalan harta. Dan lagi-lagi yang masuk di tabungan Utsman bin Affan yang 50% setelah wafatnya dibangunkan Hotel Utsmani, Bank Utsmani. Ini Hotel Utsmani bunda, setiap musim haji menghasilkan uang miliaran. Dan lagi-lagi uangnya dikemanakan? Diberikan kepada orang fakir, orang miskin, anak yatim, janda-janda tua. Di setiap bulan suci Ramadan banyak takjil-takjil gratis di sepanjang Mekah dan Madinah. Itu sebagian bersumber dari kebun kurmanya Utsman bin Affan. Ini pun sumur Raumah sudah 1.500 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih ada yang memanfaatkannya. Setiap tetesan air, setiap aliran air mengalir pahalanya untuk Utsman bin Affan. Dan ini semualah yang diadopsi oleh Badan Wakaf Al-Quran. Dan inilah yang disebut sebagai wakaf produktif. Kalau Utsman bin Affan punya wakaf sumur Raumah, Badan Wakaf Al-Quran punya wakaf sarana air bersih. Yang bunda lihat di atas, ini adalah di Oekam NTT. Saudara kita di sana berjalan 1,5 kilometer untuk menuju mata air. Dan lihat mata air yang mereka tuju sangat kecil dan terbatas. Dan ketika pertama kali kita datang di sana, pembina kami heran. Ustadz Arifuddin Anwar, Mudirul Mahad At-Tarbiyah Al-Islami Ikhwanul Mu'minin Adonara NTT. Ketika beliau memimpin solat subuh berjamaah, banyak di antara mereka yang tidak ikut solat berjamaah, hanya nontonin. Maka kata pembina kami, "Kenapa anda tidak ikut solat berjamaah bersama kami? Apakah anda muslim?" Dia mengatakan, "Iya, kami muslim Ustaz." "Lalu kenapa anda tidak ikut solat subuh bersama kami?" Dia mengatakan, "Ustaz, bagaimana mungkin kami solat subuh berjamaah bersama antum, sementara tadi malam kami berhubungan suami istri, pengen solat subuh, ingin mandi, sementara airnya tidak ada."
Jadi air terbatas di sana. Mungkin kata ayahanda bunda yang selama ini ngaji fikih, dalam ilmu fikih dalam kondisi darurat, mandi wajib itu bisa diganti dengan tayamum. Ketika benar-benar tidak ada air, dalam kondisi yang sakit parah tidak bisa tersentuh dengan air. Mana riwayatnya? Salah satu saya sampaikan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Ketika ada satu kafilah sahabat melakukan perjalanan safar, ada satu sahabat yang kepalanya terkena batu kemudian bocor kepalanya. Begitu malam dia istirahat, dia mimpi basah. Besok pagi dia ingin sholat subuh. Dia bertanya kepada sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabatku, dalam kondisi seperti ini apakah boleh saya tidak mandi? Apa kata para sahabat? Kami tidak pernah mendengarkan Nabi mengatakan itu. Maka engkau tetap wajib untuk mandi. Maka ini sahabat yang bocor kepalanya mandi. Begitu mandi, air masuk di dalam kepalanya yang bocor dan meninggal di saat itu. Pulang di Madinah, bertanya sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan telah wafat, kisahnya begini-begini ya Rasulullah. Marah Nabi, merah mukanya Nabi, sambil Nabi mengatakan, siapa yang menyuruh sahabat tadi untuk mandi, maka dia sudah membunuh sahabatnya sendiri. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya. Yang di pojok ini di pondok pesantren At-Tolibiyah yang dipimpin oleh Al-Habib Muhammad bin Talib Al-Attas. Dan alhamdulillah santri yang kesulitan air di sana, wuduknya bergelombang. Sekali sebulan ada pengajian rutin dihadiri 5.000 wali santri. Mereka harus menumpang ke rumah warga wuduk dan sholat zuhurnya karena di pesantren tidak ada air. Alhamdulillah sekarang pun sudah dipasangkan, kita bangunkan wakaf sumur di sana. Kata bunda, ini kan di NTT, ini di kaki Gunung Selamat, di pondok pesantren At-Tolibiyah. Ada nggak di daerah Sumatera? Ada. Ini di Sumbar bunda. Di sini ada orang Sumbar nggak? Banyak orang Sumbar. Kalau saya orang Bugis. Kalau di sini ada orang Bugis, ada orang Sulawesi, saya fasih bahasa Bugisnya. Ada orang Bugis? Ada pak? Atau ada yang bisa bahasa Bugis? Insya Allah. Kalau di sini banyak orang Sumbar, ini adalah ulama kebanggaan kita, Buya Mas'ud Abidin. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Barat. Beliau yang menggawangi Badan Wakaf Al-Quran sehingga kita membuat wakaf sarana air bersih tepatnya di Masjid Miftahul Jannah, Sipora Jaya, Mentawai, Sumatera Barat. Dan masih banyak tempat-tempat yang lainnya. Kalau Utsman bin Affan punya wakaf produktif, punya hotel Utsmani, punya bank Utsmani, Badan Wakaf Al-Quran punya beberapa ruko yang ada di kota BSD Tangerang. Kemudian kita punya Serewangi. Ini Serewangi bunda, seluas 13 hektar yang ada di Cirenghas, Sukabumi. Tahu Serewangi enggak? Tahu. Bukan buat masak ya, beda. Nanti rasanya jadi beda rasanya. Dan ini saya berada di gudang, di pabrik. Jadi kita ada gudangnya sendiri, pabriknya sendiri. Jadi kita langsung olah di sana. Bulan Juni dan Juli saya berada di Bogor. Dan saya lihat ini ditanami banyak sayuran. Saya tanya asatidz di sana, Ustaz, kenapa kok sekarang ditanami sayuran? Bukankah program kita selama ini adalah Serewangi? Apa kata asatidz di sana? Ustaz, dulu kita membuka lahan seluas 13 hektar ini karena musim corona. Karena ini jadi obat bunda, seperti minyak kayu putih. Wangi, harum dia. Sekarang bukan musim corona lagi, siapa yang mau beli? Maka menanami sayuran itu jauh lebih menjanjikan. Ini seluas 13 hektar, siapa yang mengelola? Dikelola oleh warga sekitar menjadi lapangan kerja untuk mereka. Kemudian kalau Utsman bin Affan, wakaf produktifnya diberikan kepada orang fakir, orang miskin, anak yatim, janda-janda tua. Badan Wakaf Al-Quran diberikan ke pondok-pondok pesantren tahfiz agar anak-anak kita fokus menghafal Qurannya yang membiayai dari Badan Wakaf Al-Quran. Kemudian ini adalah Wakaf Al-Quran dan pembinaan. Karena kita tidak mau apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tsumma aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Ketika Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah turun beransur-ansur melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu turun 2 kali. Jadi enggak usah debat-debat, Al-Quran turun sekaligus. Al-Quran turun beransur-ansur. Dakwah Badan Wakaf Al-Quran itu dakwah cinta.
Apa yang selama ini kami sampaikan, kalau kamu bukan orang NU, pandang NU dengan cinta. Kalau kamu bukan orang Muhammadiyah, pandang Muhammadiyah dengan cinta. Kalau kamu bukan manhaj salaf, pandang manhaj salaf dengan cinta. Kalau kamu bukan Persis, pandang Persis dengan cinta. Kalau kamu bukan jamaah tablik, pandang jamaah tablik dengan cinta. Jangan pernah membesar-besarkan khilafiyah, karena khilafiyah itu hanya dedaunan-dedaunan yang kecil, sementara ukhuwah Islamiyah adalah pohonnya, dan menjaga pohon jauh lebih penting daripada menjaga dedaunan-dedaunan yang kecil itu. Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ketika Allah berucap-ucap, ditulis oleh para malaikat-malaikat Allah di Lauhul Mahfuz, lengkap 30 juz. Makanya kalau bunda melihat di dalam mushaf Al-Quran, surat yang pertama An-Nas, surat yang pertama surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Padahal surah Al-Fatihah bukanlah ayat yang pertama turun. Tapi kenapa yang pertama di dalam Al-Quran? Karena itulah urutan yang ada di Lauhul Mahfuz. Ketika sudah turun di Baitul Izzah, baru turun beransur-ansur melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sikap manusia setelah menerima Al-Quran? Ada yang faminhum zalimun li nafsihi, dia menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Ada yang wa minhum muqtasid, menerima Al-Quran 50-50. Kenapa ini semua terjadi? Di antaranya dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, kesulitan memiliki mushaf Al-Quran dan tidak memiliki tenaga pengajarnya. Badan wakaf Al-Quran tidak mau itu terjadi. Maka kita berikan Al-Quran plus dengan tenaga pengajarnya, agar mereka menjadi golongan yang faminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Mereka mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, kemudian mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Badan Wakaf Al-Quran berdiri dari tahun 2006. Dan kita mulai beroperasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Saat pertama kali kita distribusi Al-Quran di Papua, kita heran. Pembina kami heran, kenapa? Al-Quran yang kita distribusikan masih baru, masih bersih, bahkan masih ada plastiknya. Padahal sudah beberapa bulan kita berikan kepada mereka. Apa kata pembina kami di saat itu? Kenapa Al-Quran yang kami berikan kepada kalian kok masih baru, masih bersih? Apakah enggak pernah kalian baca? Apakah enggak pernah kalian buka? Apa jawab mereka? Betul ya Ustaz, Al-Quran yang enggak pernah kami baca, Al-Quran yang enggak pernah kami buka, karena kami tidak mengenal huruf dan kami tidak memiliki guru yang siap mengajarkan kami untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Maka semenjak itu kita tidak hanya distribusi Al-Quran, tapi plus dengan tenaga pengajarnya. Dan alhamdulillah tahun 2007 kita sudah distribusi 27.000 mushaf Al-Quran di Papua. Siapa yang menjadi pembinanya? Yang pertama Ustadz Fadlan Gramatan, Ustadz Sabun. Kenal? Enggak kenal. Saya heran di Riau jarang yang kenal beliau. Yang kedua almarhum Ustadz Heri Mukhtiar Ham. Beliau mantan penyanyi rock and roll yang kemudian hijrah, kemudian menjadi seorang mubalik. Dua dai kondang ini yang kemudian kolaborasi berdakwah di Papua. Alhamdulillah di tahun 2007 itu sudah ada 3.200 lebih saudara muslim kita yang kemudian memeluk Islam. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih kondisi saudara muslim kita yang ada di pedalaman? Saya menyampaikan satu saja, waktu kita singkat. Ketika kita datang di Maluku Utara. Di Maluku Utara itu ada satu daerah namanya Halmahera. Di pedalaman Halmahera ada satu suku namanya suku Togotil. Suku Togotil itu masih ada di antara mereka yang menutupi tubuhnya menggunakan dedaunan. Kami ada video bunda, tapi nggak mungkin kami tampilkan. Nanti bunda pulang dari tempat ini, pulang ke rumah, ketik di YouTube. Suku Togotil yang masih telanjang bulat ditemukan oleh pengembang. Di YouTube ada itu. Itu pun ditemukan oleh Badan Wakaf Al-Quran. Dan ketika kita berikan pakaian baru kepada mereka tanpa rasa malu, dedaunan itu dibuka dari tubuhnya, telanjang di depan tim kami. Ketika diberikan uang 50.000, 100.000, uang ini dibuang-buang oleh mereka. Kenapa? Mereka menganggap ini adalah kertas biasa yang tidak ada nilainya. Masih menggunakan sistem barter. Dan ketika dikenalkan dengan Islam, mereka tertarik dengan Islam. Diajarkan untuk melakukan ibadah saum, ibadah puasa, mereka mau melakukan ibadah puasa. Tapi hari pertama di mana mereka melakukan ibadah puasa, berkali-kali mereka bertanya, Ustaz, benar nggak orang yang puasa itu nggak boleh makan? Itu menggambarkan begitu minimnya pendidikan saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Gak sampai di sana bunda. Disampaikan oleh Ustadz Muhammad Insani K. Ini sensitif. Namun rekaman ceramah beliau itu ada di YouTube. Dan saya pun tidak berani menyampaikan ini kalau beliau tidak menyampaikan. Apalagi direkam ini bunda.
Beliau sampaikan, Ustaz Muhammad Insani Kay ini adalah ketua MUI di salah satu kepulauan Maluku. Beliau mengatakan jangankan di pedalaman Maluku, di kota Maluku saja yang menjadi imamnya, menjadi khatibnya sebelum naik ke mimbar menjadi khatib, mereka minum khamr, mabuk dulu. Selesai jadi khatib Jumat, mereka turun ke bawah ambil ayam, sabung ayam, main judi. Kira-kira di Kuok ada nggak Ustadz yang begitu, Bunda? Ada Pak. Kalau ada habis digebukin. Betul nggak? Itu yang terjadi untuk saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Dan ini adalah foto saudara muslim kita yang ada di Sintang, Kalimantan Barat. Saat ini sudah ada 600 kakak saudara muslim kita di Sintang, Kalimantan Barat yang sudah memeluk Islam. Yang kita hitung kakaknya, bisa kita bayangkan kalau satu kakak itu ada 5 jiwa di dalamnya, berapa banyak saudara muslim kita sekarang yang ada di Sintang, Kalimantan Barat. Pertanyaannya sekarang, kalaulah hari ini saudara muslim kita di Sintang, Kalimantan Barat sudah ada 600 kakak yang kemudian memeluk Islam, apakah dakwah Badan Wakaf Al-Quran selesai? Jawabannya tidak. Justru dakwah baru dimulai. Kenapa? Kita harus membina saudara-saudara muslim kita agar lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum Badan Wakaf Al-Quran masuk berdakwah di sana, ada kelompok dai masuk berdakwah di sana yang kemudian satu kampung memeluk Islam. 1 tahun kemudian kembali ke kampung tersebut, itu kampung kembali ke agama asalnya. Kenapa? Karena tidak ada yang membimbing mereka. Badan Wakaf Al-Quran tidak mau itu terjadi. Maka sampai hari ini kita bekerja sama dengan Mu'allaf Center Sintang, Kalimantan Barat, melakukan pembinaan sampai saat ini di Sintang, Kalimantan Barat. Apakah tidak ada tantangan yang kita hadapi? Banyak. Ketika kita masuk di Kecamatan Belimbing, Kampung Melawi, di kampung ini ada dukun yang paling sakti, benci dengan dakwah yang kita sampaikan, banyak ancaman yang beliau berikan. Tapi walaupun banyak ancaman yang beliau berikan, kita tetap masuk berdakwah di sana. Dan alhamdulillah pertolongan Allah datang. Ini dukun yang paling sakti meninggal dunia. Alhamdulillah. Karena dukun yang paling sakti ditakuti meninggal dunia, satu kampung itu mengumpulkan jimat-jimat mereka, kemudian mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gak sampai di sana, Bunda. Ini Pak Alin. Pak Alin ini adalah kepala suku, benci sekali dengan Islam, benci dengan kegiatan-kegiatan dakwah yang kita lakukan di pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Beliau memberikan begitu banyak ancaman kepada kita, tapi walaupun banyak ancaman yang beliau berikan, kita tetap masuk berdakwah di sana. Dan lagi-lagi pertolongan Allah datang. Pak Alin ini nggak bisa makan, nggak bisa minum 3 hari 3 malam. Dipanggil mana dai-dai dari kota, datanglah pembina kami di sana. Ini Ustaz Muhammad Yamin, pembina kami. Datang Ustaz Muhammad Yamin dikawal oleh kepolisian. Karena kita nggak tahu apa tujuan mereka memanggil kita. Ternyata mereka memanggil kita hanya untuk dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. 3 hari setelahnya mereka memanggil lagi mana dai-dai dari kota. Datang lagi Ustaz Muhammad Yamin di sana. Dan hari ketiganya, ketika sudah malam yugargir-gargarah, ketika rohnya berbolak-balik di tenggorokan, beliau ingin dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan beliau pasih mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hayatnya. Padahal baru 3 hari memeluk Islam. Kita sudah Islam Muslim dari kecil, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kita. Betul nggak, Bunda? Hari ini boleh saja kita dipanggil ustazah, dipanggil ustaz, dipanggil kiai, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kita. Ada seorang pendeta yang kemudian memeluk Islam, menjadi seorang mubalik keliling Indonesia, nggak tidur di hotel, tidurnya di mobil pribadinya. Lihat di akhir hayatnya, meninggal di hari Jumat dan sedang berkhutbah di Makassar. Ustadz Yahya Waluni. Di Jawa Barat, ada seorang kakek-kakek umurnya 70 tahun, dikenal orang soleh, orang baik, menghabiskan umurnya di masjid. Besok pagi keluar beritanya di koran, mati di panti pijat bersama ABG. Gak ada yang tahu. Saya alumni UIN Jakarta. Ketika kuliah di UIN Jakarta, kita nguber-nguber tablik akbar. Kalau bahasanya kita di sana tuh santri kalong. Saya sampai Bekasi, di sana ada satu dai kondang. Hebat kayaknya, banyak hafal kitab di kepalanya. Dan saya heran, kemarin ada beritanya di TV, kiai tokoh besar forum, ketua umum forum Islam, apa yang dia lakukan ditangkap polisi, melecehkan anak angkatnya dan sepupunya sendiri. Masih ada viral, Bunda. Masya Allah, kita nggak tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kita. Kalau kita pengen dan bisa memilih, kita ingin wafat dalam kondisi berzikir, bersujud kepada Allah, betul nggak? Meninggal di masjid bagus nggak, Bunda? Tergantung niat. Kalau masuk masjid pengen nyolong kotak amal,
Tergantung niatnya. Pak Alin ini meninggal dalam kondisi muslim, kemudian dimakamkan bagaimana seorang muslim. Dan alhamdulillah ketika Pak Alin sudah memeluk Islam, membuat sebuah pernyataan. Kepala suku membuat sebuah pernyataan yang membuat satu suku itu kemudian memeluk Islam. Dan ini adalah salah satu strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Badan Wakaf Al-Quran sudah mendapatkan penghargaan dari Indonesia Fundraising Award bahwa BWA adalah wakaf Al-Quran terbaik di Indonesia saat ini. Sebelum saya lanjutkan, kita putar video proses pendistribusian Al-Quran. InsyaAllah dari wakaf yang kita distribusikan ini ada titipan dari jamaah Masjid Al-Istiqomah ini. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Ya, nah ini salah satu. Hampir aja nih, kawan kita jatuh sungai. Hari ini kita melakukan perjalanan pertama dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf BWA untuk Sulawesi Tenggara. Perjalanan ini menggunakan kapal dakwah nelayan NTT bertolak dari Adonara, dan titik pertama yang akan kita distribusikan yaitu di Pulau Batu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Adonara ke Pulau Batu Atas hampir 150 mil, ya, jadi kurang lebih 24 jam perjalanan. Kenapa Pulau Batu Atas yang didistribusi? Karena memang ini pulau terluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para wakil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini tanggal 4 November 2023, insya Allah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insya Allah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di sebelah sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian menghantarkan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Zakat yang insya Allah dirahmati Allah. Siang ini saya Ibu Dewi Purnamawati bersama tim Badan Wakaf Al-Quran Solo Raya dan Jakarta. Kami sedang ada di Desa Mongkrong, desa terakhir sebelum puncak Merbabu, kecamatannya Ampel, kabupatennya Boyolali. Di mana di daerah Boyolali itu banyak terjadi pemurtadan, banyak sekali mereka-mereka yang berusaha mempengaruhi masyarakat untuk meninggalkan Islam. Maka sebelum itu terjadi, kami mengantisipasi dengan mengirimkan Kurang lebih sekitar 1 pekan lebih ditemani oleh tim dari Badan Wakaf Al-Quran yang datang dari pusat langsung ke Maluku. Kami melakukan proses distribusi dari desa ke desa, majelis taklim, TPQ maupun masjid-masjid di beberapa pulau. Alhamdulillah tercapai target distribusi Al-Quran di Kepulauan Dula maupun Kepulauan K kecil hingga Kepulauan K besar. Dan alhamdulillah kami telah melakukan distribusi dari ujung utara Pulau K sampai ke ujung selatan Pulau K. Alhamdulillah mulai dari desa Tamedan sampai ke Uf dan Mar. Alhamdulillah semuanya telah terdistribusi, bukan hanya desa-desa muslim tapi desa-desa yang campur, di mana di situ terdapat kaum muslimin minoritas. Alhamdulillah kami juga bisa masuk dan kemudian mendistribusikan Al-Quran. Sahabat wakaf semua bisa melihat inilah kondisi jalan
yang kita lewati untuk menuju ke Kecamatan Gunung, membagikan 240 Al-Quran untuk masyarakat muslim yang ada di sana. Al-Quran melalui programnya Wakaf Al-Quran dan Pembinaan, kami melakukan pendistribusian Al-Quran di seluruh provinsi Indonesia. Dan tak jarang distribusi yang mungkin dengan Al-Quran ini kami sampai ke daerah pelosok yang ada di provinsi Indonesia. Dan memang daerah terpelosok inilah yang menjadi titik fokus distribusi Al-Quran pada karena masyarakat muslim saudara-saudara kita yang berada di pelosok sangatlah membutuhkan Al-Quran. Mereka dengan pendapatan mereka sehari-hari, jangankan untuk terpikir mereka membeli Al-Quran, kadang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari saja masih kurang. Kita sedang perjalanan menuju desa Burungai, desa Semontai, Kecamatan Sepauk. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti kalau semua lihat bahwasannya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditempuh oleh para yang kita 17 orang dan di mana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Yakni yang pertama adalah melakukan asyhadu an la ilaha illallah, melakukan sunat masal untuk para malam tadi. Kemudian kita akan melakukan pembagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasanya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran pembinaan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat. Itu tadi adalah video proses pendistribusian Al-Quran, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, menyeberangi lautan, melewati sungai-sungai yang banyak dihuni oleh buaya-buaya ganas di dalamnya. Saya aja yang masih muda, saya anak motor ngeri bunda. Saya anak motor ayahanda bunda. Dari Pekanbaru ke Jakarta saya sudah 4 kali naik motor. Tapi saya yang muda saja, sebagai anak motor saja ikut distribusi Al-Quran ngeri. Tapi itulah perjuangan daripada dakwah. Dan alhamdulillah kita sudah distribusi 2,8 juta mushaf Al-Quran. Di sini 2,6 belum kita update bunda. Yang saya sampaikan malam hari ini singkat. Bunda yang ingin update tentang Badan Wakaf Al-Quran bisa membuka website kami. Dan kami pun update di media sosial, Instagram, Facebook, dan bisa menonton seluruh aktivitas kami di channel YouTube Badan Wakaf Al-Quran. Kami ada 2 channel YouTube. Yang pertama ada Wakaf TV yang isinya adalah kajian-kajian Islam. Yang kedua Wakaf Quran yang isinya adalah dokumentasi setiap kita distribusi Al-Quran. Jadi setiap kita distribusi Al-Quran kita dokumentasikan dan ayahanda bunda semuanya bisa menonton videonya di channel YouTube Wakaf Quran. Satu mushaf Al-Quran yang kita distribusikan itu 150. Mahal nggak bunda? Enggak. Kenapa nggak mahal? Karena dari 150 itu ada biaya cetak, distribusi dan pembinaan. Kalau bunda ingin kirim satu Al-Quran, ongkirnya mahal. Bunda pengen bawa sendiri ke sana, beli tiketnya mahal lagi. Tapi dengan Badan Wakaf Al-Quran sudah ada biaya cetak, distribusi dan pembinaan. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih karena capaian-capaian yang selama ini kita capai itu tidak terlepas dari kontribusi jamaah Masjid Al-Istiqomah ini. Karena saya dapat bisikan dari tim di sini banyak wakil-wakil Badan Wakaf Al-Quran yang sering transfer kemudian konfirmasi karena ini bukan kedatangan kami untuk yang pertama kalinya. Dan malam hari ini kedatangan saya pun kembali ingin mengajak kepada seluruh jamaah, anfiqu mimma razaqnakum, belanjakan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Kita mau lelang amal malam hari ini bunda. Kami tidak meminta-minta, tidak meminta sumbangan dan juga tidak memaksa, tapi yang mau saja menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong mereka. Kita buka lelang amal. Di atas ada 100 mushaf Al-Quran senilai 15 juta. Ada yang mau bunda? Yang mau angkat tangannya ayahanda bunda. Kata ayahanda bunda, saya kan datang di sini pengen sholat maghrib, nggak bawa uang. Ini komitmennya saja dulu. Mudah-mudahan niat baik kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata bunda, saya komitmen malam hari ini, tapi nanti saya bayarnya wakafnya di akhir bulan saat gajian boleh.
Ada yang mau? Pada ngantuk semua kayaknya Bunda. Oke, kalau gitu saya turunin, waktu kita sangat singkat soalnya Bunda. Saya turun. 50 mushaf Al-Quran senilai 7.500.000. Ada yang mau, boleh diangkat tangannya. Kata Bunda, saya mau wakaf, tapi kalau angkat tangan takut disebut ria. Ria itu urusan hati. Bahkan kalau Bunda angkat tangan itu bisa memotivasi yang lain. Boleh nggak wakaf sedekah terang-terangan? Boleh. Siapa yang bilang Allah, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyatihim falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mau terang-terangan, mau sembunyi, semua mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau Bunda? Yang mau boleh diangkat tangannya? Belum? Oh, Bundanya diskusi dulu. Sepertinya Bunda ada yang mengambil 200 mushaf Al-Quran ini. Saya turunin dulu. 20 mushaf Al-Quran senilai 3 juta. Dan saya sampaikan, manfaatkan kesempatan malam hari ini dengan sebaik-baiknya, persembahkan wakaf terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang sudah wafat sekalipun meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, seandainya kau mau memberikan aku waktu sesaat saja ya Rabb, mau ngapain? Fa asaddaq, pengen sedekah, wa akum minas shalihin, dan melakukan amal-amal saleh lainnya. Meminta waktu sedikit kepada Allah hanya ingin dipergunakan untuk sedekah, dan kita masih diberikan waktu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak pernah tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Kenapa orang yang meninggal dunia kok minta dikembalikan untuk sedekah? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, diantaranya karena sedekah, wakaf, infak itu yang mempermudah saat kita sakaratul maut. Ada yang mau ayahanda Bunda? 20 mushaf Al-Quran. Belum? Kalau gitu saya turunin terakhir ya Bunda. 10 mushaf Al-Quran senilai 1.500.000. Ayo. Bunda yang diskusi tadi, mau berapa? 300 mushaf Al-Quran. Saya sih yakin mudah-mudahan dari masjid ini setidaknya 200 mushaf Al-Quran. Amin. Dari aminnya saya nggak yakin tapi. Insyaallah. Kata ayahanda Bunda, ya. Oh ya. Satu, nanti bisa dicatat Ustaz ya, Mbak. Ini silakan. Kita doakan Ustaz kita, semoga Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan dengan wakaf yang beliau keluarkan, Allah kabulkan segala hajat-hajat dan doa-doanya. Jadi Bunda kalau mau berwakaf Bunda, kita membuka kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas wahdariniyah fi jami'il a'mal. Di hadis yang ke-12 kalau tidak salah, ada sebuah riwayat tawassul bil amalis soleh. Kita boleh bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Ya Rob, mudah-mudahan dengan wakaf yang saya keluarkan hari ini, saya punya penyakit yang belum sembuh-sembuh, kau angkat penyakitku. Saya punya anak yang belum dapat kerjaan, belum dapat jodoh, belum dapat keturunan. Semoga dengan wasilah wakaf ini kau berikan jodoh, keturunan dan kerjaan. Tapi kata guru kita, hajat yang paling tinggi adalah ya Rob, jadikan nanti anak-anakku, cucu-cucuku ada yang menjadi penghafal Al-Quran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kata Bunda, saya boleh nggak berwakaf 1 mushaf Al-Quran saja? Boleh. 2 mushaf Al-Quran saja? Boleh, dan berapapun jumlahnya. Tadi tim kami sudah membagi-bagikan brosur. Di dalam brosur itu ada nomor rekening. Semua nomor rekening tersebut atas nama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Jadi jamaah yang berwakaf via transfer, nanti langsung konfirmasi bukti transfernya via WA di nomor yang distempel yang ada di dalam brosur tersebut. Dan jamaah yang ingin berwakaf bisa nanti menemui tim kami yang ada di tempat ini. Ada yang mau disampaikan Ustaz? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan sedikit oleh tim Badan Wakaf Al-Quran. Subhana rabbi hadza min fali rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.